John Hartman resmi jadi pelatih timnas. Rapat paripurna DPR RI ke-11 digelar, dihadiri 294 anggota DPR dari total 579. Ancaman keamanan Trump, pengamanan ekstra ketat. Halo pemirsa setia Berita Nasional TV, Senang sekali Berita Nasional Petang kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Tiara. Kita awali dengan informasi yang pertama, pemirsa. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI secara resmi memperkenalkan John Hartman sebagai pelatih baru tim nasional Indonesia, menggantikan Patrick Clifford yang cabut bersama jajarannya pada Oktober 2025 selepas kegagalan membawa skuad Garuda lolos Piala Dunia 2026. Perkenalan dilakukan di Hotel Mulia Senayan, Jakarta pada hari ini. Berikut laporan tim liputan Berita Nasional TV Natasha Alko dan Mahendra Dewananta saat John Hartman diperkenalkan ke publik. Ya pemirsa, kabar terbaru datang dari sepak bola nasional, di mana Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia telah resmi memperkenalkan John Hartman sebagai pelatih tim nasional Indonesia yang baru. Di mana John Hartman ini dikenal sebagai pelatih berpengalaman di level internasional, di mana sebelumnya John Hartman ini pelatih dari timnas Kanada dan berhasil membawa timnas Kanada lolos ke Piala Dunia pada tahun 2022, di mana sebelumnya Kanada ini absen selama 36 tahun lamanya. Di bawah bimbingannya, timnas putra Kanada ini mencapai peringkat FIFA terbaik sepanjang sejarah, yakni berada di peringkat ke-33, dan untuk tim putrinya ini ada di peringkat keempat di dunia. Melalui perkenalan yang dilakukan oleh PSSI terhadap John Hartman kepada awak media di Hotel Mulia Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa 13 Januari 2025, PSSI mengatakan bahwa John Hartman ini membawa pelatih asisten dari luar negeri sebanyak 2 orang. PSSI juga menyampaikan bahwa John Hartman ini akan bertugas selama 2 musim terlebih dahulu di timnas Indonesia. Jika berhasil dan memenuhi target, maka PSSI akan memperpanjang kontraknya selama 2 musim lagi. Tadi di dalam konferensi persnya, Coach Hartman menyampaikan akan membawa seluruh pengalaman internasional yang telah ia dapatkan selama ini, termasuk akan membawa timnas Indonesia masuk ke dalam kualifikasi dunia, di mana memang ini memiliki target utama dalam melatih timnas Indonesia, ini membawa Garuda Indonesia lolos ke Piala Dunia di tahun 2030 mendatang. Coach Hartman ternyata juga sudah mengamati bahwa Indonesia ini memiliki modal yang besar karena melihat adanya semangat dan kecintaan masyarakat yang luar biasa terhadap sepak bola. Tentunya ini menjadi kesempatan dan momen yang penting untuk membawa timnas Indonesia tampil dan dihormati di kancah internasional. Dan PSSI dan seluruh rakyat Indonesia pencinta sepak bola menaruh harapan besar kepada sosok Coach Hartman ini untuk membangun mentalitas juara, meningkatkan disiplin taktik para pemain sepak bola, serta memaksimalkan potensi pemain muda dan naturalisasi yang saat ini dimiliki oleh timnas Indonesia. Demikian laporan kali ini dari Jakarta, Natasha Alko, Dewanata, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, sebanyak 34 pendaratan penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dialihkan ke sejumlah bandara alternatif imbas cuaca buruk. Bahkan ada 12 pesawat berputar-putar di langit Jakarta hingga 30 menit lamanya. Kondisi cuaca di kawasan Bandara Soekarno-Hatta mengalami cuaca buruk akibat hujan lebat disertai awan tebal pada Senin 12 Januari 2026. Kondisi ini menyebabkan jarak pandang di landasan tidak memenuhi batas minimum untuk proses pendaratan. Sebanyak 34 pendaratan penerbangan pesawat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dialihkan ke bandara alternatif akibat cuaca buruk.
Kebanyakan pendaratan dialihkan merupakan penerbangan rute domestik. Pengalihan dilakukan demi keamanan para penumpang dan penerbangan di situasi cuaca ekstrim. Selain itu, ada 12 pesawat yang berputar-putar di langit Jakarta hingga 30 menit dan kemudian mendarat di landasan Bandara Soekarno-Hatta setelah dinyatakan aman. General Manager Airnav Indonesia Cabang Jakarta Air Traffic Service Center Widodo menjelaskan, kondisi cuaca buruk akibat hujan deras membuat belasan pesawat tidak bisa mendarat dan akhirnya pesawat berputar-putar di langit Jakarta hingga 30 menit lamanya. Pesawat tidak bisa mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, dialihkan pendaratannya di bandara terdekat seperti Palembang, Yogyakarta, Pangkal Pinang, dan Lampung. Sampai dengan pukul 14.15 ini yang pesawat tidak bisa landing atau boleh dibilang divert ke Soekarno-Hatta sebanyak 34 pesawat. Sementara yang gagal landing setelah mencapai kalau nggak 12 pesawat yang tidak gagal, tapi ada yang juga yang habis gagal landing dia bisa landing. Nah itu jadi yang itu bisa kita lakukan untuk penyelamatan penerbangan di Soekarno-Hatta. Sementara itu, penumpang pesawat Rizky dari Lombok menerangkan pesawat yang ditumpanginya mengalami keterlambatan tiba di Jakarta akibat dampak cuaca buruk. Iya, sempat ada keterlambatan. Ada faktor apa sih Bang bikin telat gitu? Hujan besar tadi. Telatnya berapa lama Bang? Telatnya 1 jam lebih ya. Pendaratan penerbangan dialihkan ke bandara alternatif saat cuaca buruk merupakan hal normal demi keselamatan penerbangan dan para penumpang pesawat. Dari Tangerang, Mujab Latumairisa, Berita Nasional TV. Pemirsa, penanganan tanggap darurat pasca banjir bandang Sungai Krung Tiro di Kabupaten Pidi Aceh terus dikebut. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum atau PU menormalisasi dan perkuat tebing sungai guna mengembalikan kapasitas alur sungai dan mengurangi resiko bencana hidrometeorologi. Penanganan tanggap darurat pasca banjir bandang Sungai Krueng Tiro di Kabupaten Pidi Aceh terus dikebut dan ditargetkan segera rampung. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum atau PU Balai Wilayah Sungai atau BWS Sumatera I melakukan penanganan tanggap darurat pasca banjir bandang Sungai Krueng Tiro di Kabupaten Pidi Aceh. Kegiatan berupa normalisasi dan perkuatan tebing sungai sepanjang kurang lebih 1.666 meter guna mengembalikan kapasitas alur sungai dan mengurangi risiko bencana hidrometeorologi. Percepatan penanganan sungai terdampak bencana sesuai arahan Menteri PU Dodi Hanggodo yang ingin alur sungai kembali aman dan mampu menampung debit air saat hujan lebat sehingga keselamatan warga lebih terjaga. Demi mendukung normalisasi Krueng Tiro, Kementerian PU mengerahkan sejumlah personil, didukung alat berat berupa 1 unit eskavator bucket yang jumlahnya akan ditambah 2 unit khusus menangani sedimentasi dan kerusakan tebing di muara sungai. Normalisasi dan pembangunan tebing Sungai Krueng Tiro merupakan bagian dari paket pekerjaan tanggap darurat sungai di Kabupaten Pidi, meliputi Sungai Krueng Tiro dan Sungai Krueng Baro, totalnya sepanjang 3.096 meter. Bagi masyarakat setempat, normalisasi Sungai Tiro sangat dinantikan karena Sungai Krueng Tiro adalah nadi kehidupan sebagai sumber air dan penyangga lahan pertanian, serta sebagai benteng alam melindungi kampung dari banjir berulang. Masyarakat sekitar Sungai Tiro sangat mengapresiasi Kementerian PU mengupayakan pemulihan sungai memberikan rasa aman pada warga. Harapan kami inilah tanggul ini bisa segera kalau bisa ya. Karena masyarakat di sini kalau ada mau luap air rasa takut udah pasti itu, karena di sini kita tiap tahun banjir. Tiap tahun banjir, cuma untuk tahun ini lah yang lebih parah ya. Kalau langganan kalau bisa dibilang langganan, udah langganan banjir di sini ya. Tahun kemarin juga 2 kali juga banjirnya 2 malam ya, berturut-turut. Udah malam pertama paginya dibersihin, malamnya udah naik lagi. Selain di Kabupaten Pidi, penanganan infrastruktur sumber daya air juga dilaksanakan secara paralel di sejumlah kabupaten lain di Aceh.
Di Kabupaten Pidijaya, Kementerian PU memperkuat tebing dan normalisasi Sungai Krueng Meredu sepanjang 1.459 meter, Sungai Krueng Jewulangga 500 meter, serta perkuatan bendung daerah irigasi Bau Racan. Normalisasi sungai juga dilakukan di Sungai Krueng Samalanga dan Sungai Krueng Peusangan di Kabupaten Biren, disertai penyediaan air bersih di 13 lokasi yang warganya paling terdampak. Secara keseluruhan, Kementerian PU mengerahkan puluhan unit alat berat tersebar di Pidijaya dan Biren sebagai bagian dari upaya terpadu penanganan bencana banjir di wilayah Aceh. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Beralih ke kabar lain, pemirsa, Satgas TNI berhasil menyelamatkan 18 karyawan PT Freeport yang disandra kelompok bersenjata OPM di pos Towat 270 Papua. Belasan korban terjebak di tengah medan sulit dengan ancaman tinggi. Satgas TNI menjalani operasi terencana dan senyap di medan ekstrim pegunungan Papua. Operasi ini berhasil menyelamatkan 18 karyawan PT Freeport Indonesia setelah 3 hari terjebak di tengah medan yang sulit dan ancaman kelompok bersenjata OPM di pos Tower 270 Sabtu 10 Januari 2026. Operasi penyelamatan dilaksanakan di tengah medan sangat sulit dengan tingkat ancaman tinggi serta keterbatasan waktu sebagai faktor krusial. Dalam situasi ini, negara hadir melalui langkah-langkah terencana, terukur, dan profesional, sehingga seluruh personel yang terjebak dapat diselamatkan tanpa menimbulkan korban. Pergerakan pasukan dilakukan secara senyap dengan menembus medan ekstrim pegunungan pada ketinggian lebih dari 2.500 meter di atas permukaan laut. Untuk menjaga keberlangsungan operasi sekaligus memastikan kondisi para pekerja tetap stabil, Satgas TNI mengerahkan dukungan udara berupa penyaluran obat-obatan dan logistik menggunakan drone kargo. Setelah 2 hari pelaksanaan operasi, Satgas TNI berhasil menguasai kembali pos Tower 270 yang merupakan bagian objek vital nasional, sekaligus mengevakuasi seluruh pekerja dengan aman dan terkendali. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Presiden Prabowo targetkan pembangunan 500 sekolah rakyat hingga tahun 2029. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Berita Nasional Petang. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 500 sekolah rakyat hingga tahun 2029 sebagai upaya memperluas akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Saat ini pemerintah sudah meresmikan 166 sekolah rakyat di 34 provinsi dan jumlahnya akan terus ditingkatkan. Hari ini kita berhasil. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 500 sekolah rakyat hingga tahun 2029. Program ini diharapkan membuka akses pendidikan layak dan gratis bagi anak-anak dari kalangan tidak mampu di seluruh Indonesia. Saat meresmikan 166 sekolah rakyat di 34 provinsi yang dipusatkan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Prabowo menyebut pencapaian tersebut sebagai langkah awal menuju target nasional. Presiden optimistis target 500 sekolah rakyat dapat tercapai sesuai rencana. Presiden menjelaskan setiap sekolah rakyat ditargetkan mampu menampung hingga 1.000 siswa. Dengan demikian, total murid sekolah rakyat ke depan diproyeksi mencapai 500.000 orang. Saat ini jumlah murid tercatat sekitar 15.000 dan ditargetkan meningkat menjadi 30.000 pada akhir tahun 2026. Sasaran kita adalah 500 sekolah rakyat sampai tahun 2029. Insya Allah akan tercapai. Saya dilaporkan mungkin akhir tahun ini akan mencapai 30.000, tapi ujungnya sasaran kita adalah tiap kampus sekolah rakyat adalah 1.000 murid, berarti sasaran kita nanti 500.000 murid. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf serta para menteri dan Menko terkait atas kerja keras merealisasikan program ini.
Presiden menegaskan komitmennya untuk menghapus kemiskinan ekstrim pada akhir masa jabatan 2029 dengan mengubah nasib masyarakat di Desil 1 dan Desil 2. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Rubah nasibnya. Ya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menghapus kemiskinan ekstrim di Indonesia. Pemerataan akses pendidikan merupakan salah satu kunci memutus rantai kemiskinan. Presiden Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah menghapus kemiskinan ekstrim di Indonesia paling lambat pada tahun 2029. Salah satu kunci utama mencapai target tersebut adalah pemerataan akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh anak bangsa, terutama mereka yang berada di lapisan terbawah. Komitmen itu disampaikan saat Prabowo meresmikan 166 sekolah rakyat terpadu yang tersebar di 34 provinsi dan dipusatkan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Presiden menyebut penghapusan kemiskinan ekstrim bukan sekedar ambisi, melainkan target yang realistis apabila didukung kerja keras, keberanian mengambil terobosan, serta kebanggaan terhadap prestasi dan bukti nyata. Mari kita kerjasama untuk menghilangkan kemiskinan dan kelaparan dari Indonesia. Kita bangkitkan semua kehidupan bangsa Indonesia. Pendidikan adalah sarana yang paling benar untuk menghilangkan kemiskinan. Tapi pendidikan butuh uang. Uang kita kalau dicuri, kalau dikorupsi, kurang untuk membangun semua sekolah yang kita ingin bangun. Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu dan bergotong royong dalam memberantas kemiskinan dan kelaparan. Menurutnya, pembangunan nasional tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, namun harus disertai pemerataan agar selaras dengan tujuan bernegara sebagaimana amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah membuka akses pendidikan gratis berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan tertinggal untuk memutus rantai kemiskinan. Jumlahnya akan terus ditingkatkan seraya menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang bersih agar pembangunan pendidikan dapat berjalan optimal. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Selanjutnya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan infrastruktur energi terintegrasi Pertamina Refinery Development Master Plan atau RDMP Balikpapan di Kalimantan Timur. Proyek strategis nasional ini menjadi langkah penting dalam memperkuat ketahanan dan kedaulatan energi Indonesia. Presiden Indonesia Prabowo Subianto meresmikan infrastruktur energi terintegrasi Pertamina Refinery Development Master Plan atau RDMP Balikpapan dalam acara yang digelar di kantor besar PT Pertamina Refinery Unit 5, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur pada Senin 12 Januari 2026. Peresmian ini menjadi tonggak penting dalam upaya penguatan ketahanan serta kedaulatan energi nasional. Proyek RDMP Balikpapan menjadi simbol nyata kolaborasi strategis antara pemerintah dan badan usaha milik negara dalam mewujudkan swasembada energi. Keberhasilan proyek ini menunjukkan kemampuan bangsa Indonesia dalam mengelola proyek strategis berskala besar dengan standar internasional. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa peresmian RDMP Balikpapan merupakan salah satu peristiwa bersejarah bagi tanah air. Presiden menyampaikan rasa bangga sekaligus apresiasi atas kerja keras seluruh pihak yang terlibat, mulai dari insinyur, pekerja, aparat keamanan, pemerintah daerah hingga masyarakat Kalimantan Timur. 32 tahun yang lalu, ya lumayan cukup bersejarah. Tentunya saya menyambut bahagia dan merasa sangat bangga atas yang kita hasilkan hari ini dengan peresmian ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada semua unsur, semua pihak, semua jajaran personelia yang bekerja keras sehingga kita berhasil mencapai hal ini. Proyek RDMP Balikpapan memiliki nilai investasi sebesar 7,4 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 123 triliun rupiah. Melalui proyek ini, kapasitas pengolahan minyak mentah meningkat signifikan dari 260.000 barel per hari menjadi 360.000 barel per hari sebagai langkah nyata menuju ketahanan energi nasional. Tim Liputan, Berita Nasional TV.
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk mewujudkan kemandirian energi nasional melalui pemaksimalan pemanfaatan energi surya. Target kemandirian energi ini diharapkan dapat tercapai dalam 5 tahun ke depan sebagai bagian dari agenda strategis nasional. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keinginannya untuk memaksimalkan pemanfaatan energi surya dan pembangkit listrik tenaga surya di berbagai daerah. Upaya ini ditargetkan untuk mewujudkan kemandirian energi nasional dalam waktu 5 tahun ke depan sebagai bagian dari strategi besar pembangunan nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden saat meresmikan infrastruktur energi terintegrasi RDMP Pertamina di Balikpapan, Kalimantan Timur. Dalam kesempatan itu, Presiden menegaskan bahwa kemandirian energi menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan selain kemandirian pangan dan air demi memperkuat ketahanan nasional. Presiden menyampaikan pemerintah akan terus mendorong pengembangan tenaga surya dan elektrifikasi berbasis energi terbarukan agar Indonesia mampu memproduksi energi sendiri tanpa bergantung pada impor. Meski menargetkan 5 tahun, Presiden menegaskan bahwa yang terpenting adalah komitmen kuat untuk terus menuju arah kemandirian meski memerlukan waktu lebih panjang. Dan juga saudara-saudara, ke depan kita juga akan mengembangkan tenaga surya dengan panel-panel. Kita akan listrifikasi sehingga kita sungguh-sungguh dapat menghasilkan energi kita sendiri. Tidak perlu kita import energi dari luar. Ini sasaran kita. Kita harapkan dalam 5 tahun kita bisa mencapai ini. Sebagai contoh optimisme, Presiden menyebut keberhasilan pemerintah mencapai swasembada beras dalam waktu singkat melalui sinergi kabinet dan pemangkasan regulasi yang tidak efektif. Oleh karena itu, Presiden mengajak seluruh elemen bangsa untuk percaya diri bahwa Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri dan mewujudkan visi mandiri energi. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali dengan informasi. DPR RI menggelar rapat paripurna ke-11. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Sebanyak 294 dari 579 anggota DPR RI menghadiri rapat paripurna ke-11 masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari ini. Rapat kali ini merupakan rapat paripurna pertama pada tahun 2026, usai menjalani masa reses sejak awal Desember 2025. Ketua DPR RI Puan Maharani buka suara mengenai jumlah anggota yang hadir. Berikut tim liputan Berita Nasional TV Ishakan dan Anggada Agung yang melaporkan jalannya sidang dan agenda yang dibahas. Ya pemirsa, pagi tadi DPR RI telah menggelar rapat paripurna ke-11 masa persidangan 3 tahun 2025-2026 di mana rapat digelar setelah masa reses sejak 9 Desember sampai dengan 12 Januari 2026 di mana usai membuka rapat paripurna ke-11 persidangan 3 tahun 2025-2026, Ketua DPR RI Puan Maharani juga mengatakan bahwa selain undang-undang ataupun revisi undang-undang pemilu ini belum dibahas karena baru saja dibukanya masa persidangan. Kemudian terkait dengan pemilihan kepala daerah yang rencananya akan dipilih langsung oleh DPRD, Puan Maharani juga mengatakan bahwa belum dibahas mengingat pemilihan kepala daerah ini masih lama digelar. Namun hingga saat ini pihak DPR RI juga terus membuka komunikasi dengan fraksi-fraksi lain soal pilkada yang rencananya akan dipilih oleh DPRD setempat. Dan pemirsa, terkait dengan kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Ibu Kota Nusantara kemarin dan mengenai status ke depan daripada IKN ini apakah akan tetap menjadi ibu kota begitu, pihak DPR RI juga saat ini masih terus menampung masukan ataupun juga informasi dari pemerintah terkait adanya kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Ibu Kota Nusantara. Dan pemirsa, berikut pernyataan dari Ketua DPR RI Puan Maharani.
revisi undang-undang pemilu belum dibahas, ini baru pembukaan masa sidang, jadi kita akan lihat dulu situasi sesudah pembukaan ini bagaimana dari komisi terkait, kemudian terkait dengan Pak Prabowo mengunjungi IKN, tentu saja kita akan menampung masukan atau kemudian informasi yang nanti yang didapat dari pemerintah terkait dengan kunjungan Bapak Presiden. Mbak, selamat pagi, Putu dari Kompas TV. Ini kan kemarin PDI Perjuangan baru selesai rakernas, salah satu rekomendasinya kan juga akan membuka komunikasi dengan fraksi-fraksi lain soal pilkada dipilih DPRD. Nah, apakah itu juga nanti jadi salah satu pembahasan jelang pembahasan RUU Pemilu? Terima kasih. Pasti, kita akan selalu membuka komunikasi, ini juga selalu berkomunikasi, jadi komunikasi tidak pernah tertutup. Kita selalu terbuka dan selalu berkomunikasi, jadi nggak pernah ada komunikasi yang tertutup, terbuka untuk selalu berkomunikasi. Tapi RUU-nya akan dibahas di masa sidang ini ya, Mbak? Kita lihat lagi nanti bagaimana komunikasinya itu berjalan, karena kan pilkadanya aja masih lama, yang akan berjalan duluan itu nanti kan pileg dan pilpresnya aja belum, gitu. Ya, pemirsa, rapat paripurna ke-11 masa persidangan 3 tahun 2025-2026. Tadi Puan Maharani juga sempat mengatakan bahwa persidangan pada pagi tadi juga dihadiri oleh 294 anggota dari totalnya 579 anggota yang dihadiri oleh anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR, sehingga ini quorum telah tercapai. Dan agenda hari ini juga setelah agenda rapat paripurna dilanjutkan dengan pelantikan anggota pergantian antar waktu ataupun PAW. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Ishakan dan Anggada Agung dari Kompleks DPR RI Parlemen Senayan, Jakarta. Pemirsa, DPR RI melalui Komisi 8 menegaskan komitmennya untuk mengawasi secara langsung kinerja petugas penyelenggara ibadah haji tahun 2026. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid mengapresiasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan petugas haji yang digelar Kementerian Haji dan Umroh sebagai fondasi utama keberhasilan pelayanan jemaah di Arab Saudi. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid mengapresiasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Diklat Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi tahun 2026 yang digelar Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj. Hal ini disampaikan Abdul Wahid dalam sambutannya saat menghadiri pembukaan Diklat PPIH di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Minggu 11 Januari 2026. Abdul Wahid juga menegaskan pentingnya peran petugas haji dalam menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Menurutnya, Diklat PPIH 2026 memiliki peran krusial karena menjadi fondasi utama keberhasilan pelayanan jemaah haji. Ia menilai bahwa kesiapan petugas sejak awal akan menentukan kualitas penyelenggaraan haji di lapangan. Diklat ini adalah yang sangat penting suksesnya haji nanti tahun 2026. Jadi saudara-saudara harus benar-benar melaksanakan sebagai petugas haji yang sebenar-benarnya. Saya sebagai timwas yang nanti akan mengikuti di Arab Saudi akan melihat kinerja kalian semua. Kesuksesan Menteri Haji ini di tangan kalian. Pada kesempatan ini, Abdul Wahid juga menekankan bahwa DPR melalui Komisi 8 tidak hanya menjalankan fungsi legislasi dan anggaran, tetapi juga melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan haji di Arab Saudi. Sebagai Komisi 8 dan sekaligus juga membentuk tim pengawasan haji di Arab Saudi. Kami sendiri sudah menjalankan tim pengawasan yang keempat kalinya, yang ini nanti 2026 yang kelima kalinya. Dalam arahannya, Abdul Wahid juga mengingatkan amanat Wakil Menteri Haji dan Umroh agar petugas tidak menyalahgunakan penugasan untuk kepentingan pribadi.
Ia juga menyampaikan kritik keras terhadap perilaku petugas yang tidak menjalankan tugas dengan serius, sebagaimana ditemui pada pelaksanaan haji sebelumnya. Jangan bergerombol, berduduk ngopi di saat haji butuh pertolongan. Saya lihat tahun yang lalu banyak petugas yang santai ngopi di mal-mal, menikmati uang yang sudah diterima, tidak menjalankan tugasnya, tapi malah menikmati hasil uang itu untuk di mal, jajan, dan untuk ngopi di kafe-kafe. Apakah ada kafe Pak Wahid? Ada di sana. Oleh karena itu, jangan lakukan itu. Sebagai informasi, pendidikan dan latihan bagi para petugas haji ini dijadwalkan berlangsung selama 20 hari, terhitung sejak 10 hingga 30 Januari 2026. Diklat PPIH kali ini membekali peserta dengan pemahaman kebijakan yang terus berkembang, aspek teknis, pelayanan, perlindungan jemaah hingga etika pelayanan. Melalui kegiatan ini, pemerintah menargetkan seluruh PPIH memahami tugas dan fungsinya dengan baik. Restu Wulandari, Mahendra Dewananta, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Selanjutnya kita akan pantau kondisi arus lalu lintas terkini yang akan disampaikan petugas NTMC Korlantas Polri. Berikut laporannya. Ya baik, selamat sore. Kembali kami dari NTMC Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas pada sore hari ini langsung dari kawasan Penas, Kalimalang, Jakarta Timur, di mana situasi arus lalu lintas memasuki jam pulang perkantoran. Situasi arus lalu lintas bisa bersama-sama kita lihat, khususnya situasi arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Bekasi saat ini terpantau ramai lancar. Situasi arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Cempaka Putih juga demikian terpantau ramai lancar. Namun situasi arus lalu lintas dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Bekasi maupun Cawang, saat ini terpantau ramai cenderung tersedat. Ketersedatan di kawasan ini dikarenakan di kawasan ini terdapat persimpangan, namun selepasnya kembali normal. Perlu kami informasikan apabila Anda melewati kawasan Simpang Penas pada sore hari ini, untuk selalu memperhatikan kendaraan yang melintas, seperti kendaraan-kendaraan roda 2 yang saat ini masih sering kami melihat ada pelanggaran lalu lintas seperti melawan arus, serta pejalan kaki yang menyeberang tidak menggunakan fasilitas penyeberangan. Untuk itu kami ingatkan bagi Anda pejalan kaki, apabila Anda melewati kawasan Simpang Penas, terdapat jembatan penyeberangan untuk bisa Anda gunakan menyeberang dan tidak menyeberang di sembarang tempat. Dan bagi pengendara roda 2 untuk tidak melawan arus karena sangat berbahaya sekali bagi diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Terdapat jalur busway yang masih sering dilewati oleh kendaraan umum, baik kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2, juga merupakan pelanggaran lalu lintas dan tidak boleh dilakukan apabila Anda berkendara, karena jalur itu khusus untuk bus Transjakarta. Dimanapun Anda berada, untuk selalu disiplin berlalu lintas apabila Anda akan memulai jam pulang perkantoran, untuk selalu memperkirakan waktu keberangkatan Anda agar Anda tidak terjebak kepadatan lalu lintas, serta cek fisik Anda serta fisik kendaraan Anda sebelum Anda berkendara. Untuk informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan, milik kita bersama, dan salam presisi. Demikian informasi arus lalu lintas yang dapat kami laporkan pada sore hari ini. Langsung dari kawasan Simpang Penas, Kalimalang, Jakarta Timur. Selamat sore. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi grok yang diblokir di Indonesia. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Berita Nasional Petang. Anda kembali menyaksikan Berita Nasional Petang. Pemirsa, Trump melarang Xi Jinping meniru operasi militer Amerika Serikat di Venezuela untuk menyerang Taiwan. Trump menegaskan masa depan Taiwan berada di tangan Xi Jinping. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berharap Presiden China Xi Jinping tidak melancarkan serangan militer terhadap Taiwan menyusul operasi militer Amerika Serikat di Venezuela. Menurut Trump, masa depan Taiwan berada di tangan Xi Jinping.
Trump akan sangat tidak senang jika China menggunakan kekuatan militer. Trump membantah anggapan penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh militer Amerika Serikat bisa menjadi presiden bagi China untuk bertindak yang sama terhadap Taiwan. Hal tersebut disampaikan Trump dalam wawancara dengan The New York Times Senin 12 Januari 2026. Trump menyebut Xi Jinping memandang Taiwan sebagai bagian dari China dan keputusan terkait pulau itu sepenuhnya berada di tangan pemimpin Beijing tersebut. Namun Trump mengaku sudah menyampaikan keberatannya secara langsung kepada pemimpin China tersebut. Trump menepis anggapan operasi militer Amerika Serikat berujung pada penangkapan Nicolas Maduro bisa dijadikan pembenaran bagi China untuk merebut Taiwan dengan kekuatan militer. Menurut Trump, situasi Taiwan tidak bisa disamakan dengan Venezuela. Trump menilai Taiwan tidak menimbulkan ancaman terhadap China. Menurut Trump, pemerintahan Maduro menimbulkan ancaman kepada Amerika Serikat. Pernyataan Trump muncul setelah China menggelar latihan militer di sekitar Taiwan bulan lalu. Para analis menilai latihan tersebut mengaburkan batas antara latihan rutin dan persiapan serangan, berpotensi memberikan peringatan minimal bagi Amerika Serikat dan sekutunya jika serangan benar-benar terjadi. Amerika Serikat tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Taiwan, namun terikat undang-undang untuk menyediakan sarana pertahanan bagi pulau tersebut. Taiwan Relation ACT 1979 tidak mewajibkan Amerika Serikat untuk turun tangan secara militer jika China menyerang, tetapi menetapkan kebijakan agar Taiwan memiliki kemampuan untuk mempertahankan diri. Pemerintahan Trump bulan lalu mengumumkan penjualan senjata senilai 11,1 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 187 triliun rupiah kepada Taiwan. Disebut Trump sebagai paket persenjataan terbesar yang pernah diberikan kepada Taiwan. Ya, pengamanan ekstra ketat dilakukan terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump usai sebuah benda mencurigakan ditemukan pihak keamanan di Bandara Internasional Palm Beach, Florida, menjelang keberangkatan Trump dari Mar-a-Lago. Insiden ini tidak mengganggu jadwal perjalanan Trump. Benda misterius ditemukan saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump mau menaiki pesawat pada Minggu 11 Januari 2026 waktu setempat. Temuan ini mendorong Dinas Rahasia Amerika Serikat atau US Secret Service menyesuaikan rute iring-iringan Presiden sebagai langkah pengamanan tambahan. Gedung Putih memastikan perubahan dilakukan semata-mata demi kehati-hatian. Insiden ini tidak mengganggu jadwal perjalanan Trump. Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengatakan aparat menilai perlu dilakukan penyesuaian prosedur pengamanan setelah temuan tersebut. Pejabat juga menegaskan langkah tersebut dilakukan sebagai tindakan pencegahan dan tidak ada gangguan terhadap agenda perjalanan Presiden. Evaluasi terhadap benda tersebut dilakukan petugas keamanan di lapangan. Otoritas tidak merinci bentuk maupun tingkat ancaman dari benda yang ditemukan. Langkah pengamanan ekstra disebut sebagai bagian dari prosedur standar ketika terdapat potensi risiko di sekitar lokasi pergerakan Presiden. Insiden keamanan sebelumnya dialami Trump di Palm Beach. Pada Oktober tahun lalu, Dinas Rahasia menemukan sebuah menara berburu atau hunting stand berada dalam garis pandang langsung ke area tempat Trump biasanya keluar dari Air Force One di Bandara Palm Beach. FBI mengambil alih penyelidikan, mengumpulkan seluruh bukti, serta mengerahkan kemampuan analisis. Sumber penegak hukum menyebutkan menara tersebut diduga berada di lokasi selama berbulan-bulan sebelum akhirnya ditemukan. Ancaman terhadap Trump ini terjadi hanya beberapa pekan setelah Ryan Roth dinyatakan bersalah atas upaya pembunuhan terhadap Trump di lapangan golf Palm Beach. Beralih ke kabar lain, pemirsa, sebuah truk melaju ke arah kerumunan demonstran saat aksi solidaritas untuk rakyat Iran digelar di Westwood, Los Angeles, Amerika Serikat. Massa berkumpul di luar gedung federal panik saat kendaraan menerobos masuk ke area protes. Polisi mengamankan situasi dan menahan pengemudi. Ribuan peserta demonstrasi berunjuk rasa di Westwood, Los Angeles, Amerika Serikat pada Minggu 11 Januari 2025. Demonstrasi ini memprotes rezim Iran dan menyuarakan solidaritas untuk rakyat pantang mati di negara tersebut. Suasana mendadak berubah saat sebuah truk U-Haul diduga masuk ke dalam kerumunan tempat aksi protes digelar. Video yang beredar di media sosial menunjukkan momen ketika kendaraan itu memasuki kerumunan. Beberapa proteser berusaha menghentikannya dan menyeret si pengemudi keluar dari kabin. Polisi terlihat mengamankan pelaku usai insiden terjadi.
Nama dan motif pengemudi belum diketahui dan belum ada laporan mengenai korban serius. Petugas pemadam kebakaran Los Angeles menyatakan 2 orang diperiksa di lokasi namun menolak perawatan medis dan ambulans tidak pernah ditelepon ke tempat kejadian. Di badan truk terdapat pesan berbahasa Inggris bertulis No Shah, No Regime USA, Don't Repeat 1953, No Mullah, mengisyaratkan kaitan dengan konteks politik Iran. Insiden ini terjadi di tengah gelora protes global untuk menentang penindakan kekerasan di Iran dan menuntut perubahan. Penyelidikan lanjut masih berlangsung oleh pihak berwenang setempat. Grok chatbot berbasis kecerdasan artifisial atau AI milik Elon Musk menjadi sorotan global usai fitur pembuat gambarnya digunakan untuk menghasilkan konten seksual non-konsensual. Pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas memblokir sementara akses ke aplikasi tersebut. Grok, chatbot berbasis kecerdasan artifisial atau AI milik Elon Musk menjadi sorotan global usai fitur pembuat gambarnya digunakan untuk menghasilkan konten seksual non-konsensual. Tekanan regulasi datang dari berbagai negara termasuk Uni Eropa. Pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas memblokir sementara akses ke aplikasi tersebut. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi bergerak cepat. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengonfirmasi pemerintah telah melakukan pemutusan akses sementara terhadap aplikasi Grok di Indonesia Sabtu 10 Januari 2026. Langkah ini diambil demi melindungi perempuan, anak, dan seluruh masyarakat dari risiko konten pornografi palsu yang dihasilkan menggunakan teknologi kecerdasan artifisial. Selain pemutusan akses, Kemkomdigi juga memanggil platform X untuk memberikan klarifikasi mengenai dampak negatif penggunaan Grok. Sebelumnya, pengguna di platform X dulu, Twitter, dapat meminta Grok untuk mengedit foto orang lain, termasuk menghapus pakaian dan menempatkannya dalam pose seksual. Gambar-gambar tersebut kemudian muncul otomatis sebagai balasan Grok di lini masa X yang seringkali tanpa persetujuan subjek dalam foto. XAI selaku pengembang Grok mengumumkan fitur pembuatan dan pengeditan gambar hanya tersedia bagi pelanggan berbayar. Pembatasan ini dinilai sebagai langkah darurat untuk mengendalikan penyalahgunaan. Negara Malaysia juga menerapkan seperti yang dilakukan pemerintah Indonesia, yakni pembatasan akses Grok. Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia atau MCMC pada Minggu 11 Januari 2026 menyatakan pembatasan ini berlaku segera dan bersifat sementara. Disampaikan MCMC dalam keterangan tertulis dikutip kantor berita AFP menegaskan, tindakan ini menyusul penyalahgunaan Grok yang berulang untuk menghasilkan gambar cabul, eksplisit secara seksual, tidak senonoh, sangat menyinggung dan dimanipulasi tanpa persetujuan. Sebelumnya, otoritas Malaysia melakukan upaya regulasi dan menyampaikan pemberitahuan kepada X-Corp dan XAI, perusahaan mengembangkan Grok. Mereka menyatakan akses akan dibuka kembali setelah perusahaan melakukan perbaikan yang diverifikasi. Di negara lain, fitur AI ini hanya dibatasi untuk pelanggan berbayar. Pada Jumat 9 Januari 2026, sejumlah pejabat Eropa dan aktivis teknologi mengkritik Grok setelah fitur pembuat gambarnya dikunci di balik paywall. Mengutip Reuters, Musk mengatakan siapapun menggunakan Grok untuk membuat konten ilegal akan menghadapi konsekuensi yang sama seperti mengunggah materi tersebut secara langsung. Regulator global menilai perubahan tersebut belum menyelesaikan isu substansial. Komisi Eropa menilai penyebaran konten seksual non-konsensual termasuk yang melibatkan perempuan dan anak sebagai tindakan ilegal dan menjijikan. Qatar, pesona modernitas dan warisan sejarah menawan. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Qatar merupakan negara kecil di Timur Tengah, kaya akan budaya, sejarah, dan modernitas. Qatar menyajikan pengalaman unik bagi setiap pengunjung yang datang. Seperti apa keindahan negara Qatar? Berikut tayangannya untuk Anda. Selamat datang di Qatar. Doha merupakan ibu kota Qatar yang dinamis dan menawan. Kota ini memadukan gedung pencakar langit modern dengan kawasan tradisional seperti Souk Waqif. Pasar menawarkan makanan, kerajinan,
dan pengalaman budaya lokal. Tak hanya sebagai pusat ekonomi, Doha juga menjadi pusat pendidikan dan budaya dengan museum, universitas internasional, dan berbagai event internasional. Di sini, pengunjung bisa berjalan di tepi Corniche Doha sambil menikmati pemandangan laut atau menjelajahi Souq Waqif untuk merasakan kehidupan lokal. Dari hiruk-pikuk kota, kita akan menuju tempat menenangkan jiwa, yaitu masjid terbesar di Qatar. Inilah Masjid Imam Muhammad bin Abdul Wahab, merupakan masjid terbesar di Qatar. Masjid ini mampu menampung lebih dari 30.000 jamaah dan menjadi simbol keagungan Islam di negara ini. Arsitektur megah, memadukan kubah besar, menara tinggi, dan kaligrafi indah, sehingga menciptakan suasana damai dan menenangkan. Masjid ini juga dilengkapi dengan perpustakaan, ruang edukasi Al-Quran, dan area sholat terpisah untuk wanita. Menariknya, pengunjung non-muslim diperbolehkan masuk dengan aturan berpakaian sopan, sehingga mereka bisa merasakan keindahan arsitektur dan suasana spiritual. Setelah pengalaman spiritual ini, kita akan mengenal kawasan penuh warna dan romantik yang dijuluki Venesianya Qatar. Qanat Quartier adalah bagian dari The Pearl Qatar. Kawasan ini meniru kota Venesia, lengkap dengan kanal-kanal kecil, jembatan melengkung, dan bangunan pastel yang cantik. Di sini pengunjung bisa menaiki perahu, berjalan santai, atau berfoto di jembatan yang instagramable. Selain itu, Qanat Quarter juga menawarkan restoran, kafe, dan butik mewah, menjadikan tempat populer bagi wisatawan dan warga lokal. Menariknya, pulau buatan ini memadukan gaya hidup modern dengan suasana romantis yang unik. Dari romantisme modern ini, perjalanan beralih ke utara Qatar untuk melihat jejak sejarah yang masih terjaga di Al-Zubarah. Al-Zubarah Fort adalah benteng bersejarah di situs UNESCO. Dibangun pada tahun 1938, berfungsi sebagai pos penjagaan pantai. Benteng ini dikelilingi reruntuhan kota pelabuhan abad ke-18. Situs ini menceritakan sejarah perdagangan mutiara dan kehidupan masyarakat Qatar tempo dulu. Di sini, pengunjung bisa menjelajahi benteng, mempelajari sejarah masyarakat, dan melihat reruntuhan kota tua yang masih terawat. Al-Zubarah Fort memberikan wawasan tentang cara hidup dan pandangan masyarakat Qatar di masa lalu. Qatar merupakan negara kecil dengan perpaduan modernitas, budaya, dan sejarah. Dari pusat kota Doha yang ramai, masjid yang megah, Qanat Quarter yang romantik, hingga Al-Zubarah Fort yang kaya sejarah, Qatar siap memukau setiap pengunjung yang datang. Informasi selanjutnya datang dari Swedia. Ada studio kreatif asal Stockholm yang membuat gerakan unik dengan memasang roller coaster di dalam ruang kantor. Proyek ini diklaim sebagai roller coaster kantor pertama di dunia. The Great Exhibition, sebuah kreatif studio di Swedia, menciptakan pengalaman kerja tak biasa dengan cara membangun roller coaster di dalam kantor. Proyek ini disebut The Frontal Loop, memiliki trek sepanjang 60 meter melintasi area kerja, dapur, dan gudang. Pemberian nama The Frontal Loop terinspirasi dari bagian otak yang berperan dalam kreativitas, pengambilan keputusan, dan memori. Kreatif Director Per Cromwell menjelaskan awal ide ini terlihat mustahil dan konyol, namun berhasil direalisasikan sebagai sumber inspirasi dan simbol keberanian melampaui rutinitas.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian berita nasional petang telah menemani Anda. Saya Ajeng Tiara beserta pria bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.